Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hafijah dengan NIM 2513120004. Mahasiswa Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah di Universitas Islam Negeri Palangkaraya. Video ini saya buat sebagai salah satu mengikuti ujian akhir semester pada mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang diampu oleh Ibu dosen Fadiah Adlina MPDI. Sesuai ketentuan yang diberikan, setiap mahasiswa mendapatkan satu tokoh Islam untuk dibahas. Pada kesempatan kali ini, saya mendapat tugas untuk mengulas sosok tokoh Islam yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Dalam video ini saya akan menyajikan materi yang meliputi biografi dan perjalanan hidup beliau, menceritakan satu kejadian atau peristiwa yang menarik dalam hidup beliau, serta menyimpulkan nilai-nilai atau pelajaran berharga yang bisa kita teladani. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasan mengenai sosok dan kisah inspiratif dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Adapun peristiwa yang menarik dari kisah beliau ini menurut saya yaitu beliau adalah orang yang pertama kali melepaskan anak panah untuk membela agama Allah pada terjadinya perang Uhud. Begini gambarannya. بطلوع الروح مقبول بتمنى تزول ملامحك من بالي تزول لو حتى تروح بطلوع الروح مقبول بس مش معقول اتعذب على طول كل يوم. Rasulullah SAW pun pernah mendoakan beliau dengan ucapan, "Ya Allah, tepatkanlah bidikan panahnya dan kabulkanlah doa-doanya." Sejak saat itu, masyarakat sangat segan untuk berbuat zalim kepada Sa'ad. Pasalnya, jika beliau sudah berdoa untuk seseorang yang berbuat salah, bisa dipastikan selesai sudah urusan orang itu. Ada satu kisah menarik yang menceritakan tentang kekuatan beliau. Suatu ketika, ada seseorang yang menghina dan memaki ketiga sahabat. Sa'ad pun sudah menegur dan mengingatkan orang itu agar berhenti. Namun, orang tersebut semakin keras kepala dan justru melancarkan makian itu kepada ketiga sahabat beliau. Melihat hal itu, Sa'ad pun berkata, "Kalau begitu, aku akan mendoakanmu kepada Allah." Namun, orang itu menjawab dengan nada mengejek, "Rupanya kamu ingin menakut-nakutiku seolah-olah kamu itu seorang nabi ya?" Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas pun pergi, lalu berwudu, melaksanakan sholat 2 rakaat dan berdoa dengan sungguh-sungguh. "Ya Allah, jika menurutmu orang ini telah memaki golongan hamba-hamba yang telah Engkau beri kebaikan, dan perbuatannya ini membuat Engkau murka, maka jadikanlah kejadian ini sebagai pelajaran dan tanda peringatan bagi manusia." Tak lama setelah itu, tiba-tiba muncul seekor unta liar yang tidak bisa dibendung lagi. Unta itu masuk ke tengah kerumunan orang, seolah-olah sedang mencari sesuatu, mencari sasaran. Dan ternyata yang dicarinya adalah orang yang tadi memaki ketiga sahabat itu. Unta itu langsung menerjangnya dan menginjak-injak dan menendangnya hingga orang tersebut meninggal dunia. Selain dikenal memiliki keberanian yang luar biasa, Sa'ad juga memiliki keimanan yang teguh. Namun, ujian terberat yang pernah beliau hadapi justru datang dari orang terdekatnya, yaitu ibunda tercinta. Saat itu, ibunya menolak makan sama sekali karena Sa'ad memeluk agama Islam. Ibunya memberikan ancaman bahwa ia hanya mau makan jika Sa'ad meninggalkan agama Islam dan kembali ke kepercayaan nenek moyang. Ibunya melakukan mogok makan itu berhari-hari hingga tubuhnya lemah dan hampir meninggal dunia. Meskipun berat hati, Sa'ad bin Abi Waqqas berkata dengan tegas, namun beliau tetap sopan.
Demi Allah, wahai ibunda, sekiranya ibu memiliki 100 nyawa, lalu nyawa itu keluar satu persatu, aku tidak akan pernah meninggalkan agama ini. Apapun yang terjadi dan berapapun harganya, terserah ibu saja mau makan atau tidak. Ketegasan ini bukanlah bentuk durhaka atau tidak berbakti, melainkan bukti prinsip beliau yang kokoh dalam iman. Dan dari peristiwa inilah Allah menurunkan ayat surat Al-Luqman ayat 15 yang mengajarkan kita untuk tetap berbuat baik dan berbakti kepada orang tua. Namun tidak boleh menaati mereka jika memerintahkan hal yang bertentangan dengan perintah Allah. Teman-teman, dari kejadian ya atau kisah yang baru saja saya ceritakan ini, ada satu hal penting yang ingin saya sampaikan. Semua ini mengandung ibrah, yaitu pelajaran yang harus kita ambil. Yaitu doa yang dipanjatkan dengan keimanan yang kokoh dan kebenaran yang lurus memiliki kedudukan istimewa di sisi Allah. Kisah ini mengajarkan bahwa keberanian membela agama, ketaatan dan kebenaran menjadikan seseorang didukung oleh Allah. Doa saat pun bukan sekadar ancaman, melainkan bukti bahwa Allah membela hambanya yang memegang teguh kebenaran dan membela kehormatan orang-orang yang dicintai Allah. Hal ini juga mengingatkan kita untuk berhati-hati dalam berbuat zalim atau menghina orang soleh, karena perlindungan Allah senantiasa menyertai mereka.